Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertemuan ke-7 WP Grooming 3 dengan judul adalah membuat dan mencetak laporan data buku ke printer. Oke. Jika pada pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-6 kita sudah membahas bagaimana proses peminjaman dan pengembalian buku, maka di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai cara untuk mencetak laporan buku ke printer. Nah, sebelum kita mencetak ke printer, terlebih dahulu data-data tersebut kita tampilkan di dalam halaman admin, di mana nanti akan ada beberapa pilihan untuk cetaknya. Bisa cetak ke printer, ya, bisa cetak ke dalam bentuk format Excel atau dalam bentuk PDF. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita fokus untuk mencetak ke printer. Oke. Kita lihat modulnya di sini. Langkah pertama adalah kita akan mengedit menu ya di sidebar lagi-lagi karena menunya ada di bagian sidebar. Nanti kita akan menambahkan 3 buah menu di sini. Ada laporan data buku, kemudian laporan data anggota, kemudian laporan peminjaman. Nah, ini ada 3 ya. Laporan data buku, laporan data anggota, dan laporan peminjaman. Ini dalam satu heading yang namanya adalah laporan. Oke, kita langsung ke skripnya saja. Oke. Nah, ini kita sudah di script dari sidebar-nya, di mana nanti di sini kita akan lakukan pengeditan terhadap menunya ya. Lalu kemarin kita sudah sampai ke sini ya. Nah, ini dia. Baru sampai di menu transaksi. Nanti kita akan buat satu buah lagi menu laporan. Akan copy saja dari atas ya. Ini kebetulan sudah 3 menu di sini bisa kita pakai. Ops, kelebihan. Oke, bisa copy. Saya letakkan di bawah ya. Oke. Nah, ini kita tinggal ganti ya untuk headingnya kita ganti menjadi transaksi. Kemudian nanti captionnya adalah kita cek dulu. Di situ ada laporan data buku. Oke, ini captionnya kita ganti jadi laporan data buku. Kemudian ini jadi laporan data anggota. Dan satu lagi laporan transaksi. Laporan hapus juga ya. Laporan apa tadi? Laporan peminjaman ya, laporan peminjaman. Oke, ini kita simpan. Kita akan coba cek sudah update atau belum, kita refresh. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan menu ya. Laporan data buku, laporan anggota, laporan peminjaman. Tinggal kita linknya ini kita mau mainnya kemana nih gitu. Ya kan ya. Nah, berarti nanti URL di masing-masing menu ini akan kita setting dia mau ke controller mana nih atau ke fungsi mana nih. Data buku, data anggota, dan peminjaman. Oke, kita patokannya modul ya. Kita akan lihat kemana dia arahnya. Nah, untuk yang buku di sini, dia akan mengarah ke controller laporan. Oh, berarti kita akan buat controller baru ya nanti ya. Namanya adalah laporan, karena di sini linknya dia akan ke controller laporan. Controller laporan, kemudian fungsi laporan buku. Controller laporan, fungsi laporan buku. Untuk yang laporan data anggota, kontrol laporan, fungsi laporan anggota. Untuk yang peminjaman, laporan pinjam. Oke, kita setting dulu untuk ininya ya, linknya, untuk hrefnya. Oke, di sini kita pakainya base URL-nya adalah laporan, ininya adalah lupa saya. Laporan underscore buku. Oke. Ini laporan underscore anggota.
laporan pinjam. Oke. Nah, laporan pinjam kita sudah setting untuk masing-masing base URL-nya di sini. Laporan buku, laporan anggota, laporan pinjam. Untuk icon di sini bisa teman-teman setting sendiri ya. Kita bisa mengaturnya. Buku misalkan book, anggota misalkan saya mau ganti jadi user misalkan. Tapi tidak sembarangan ya, karena ini sudah ada icon nama-namanya. Kebetulan yang ada book, user, nanti bisa apa lagi terserah. Nah, ini misalkan saya ganti jadi list deh. Yang sudah pernah ada aja. Jadi nanti do you want to sebentar, sepertinya ini ada yang salah nih. Oke, ini sudah berubah ikonnya jadi buku, anggota, dan juga list ya di sini ya. Jadi kita sudah berhasil di langkah pertama. Langkah berikutnya adalah kita fokus sekarang ke data buku di sini. Nah, ini kebetulan belum ada skripnya, karena mengarahkannya ke controller laporan ya. Jadi memang belum ada sama sekali di sini. Oke. Berarti langkah berikutnya adalah setelah kita mengedit sidebar, kita akan membuat sebuah controller dengan nama laporan. Controller dengan nama laporan. Oke. Laporan.php. Nah, di laporan ini nanti kita lihat di sini skripnya. Nah, ini laporan buku. Ada fungsi namanya laporan buku, karena tadi kan kita ke laporan buku ya. Sesuai dengan yang tadi di sidebar-nya di sini laporan buku. Berarti kita akan buat kontrol laporan, fungsi laporan buku. Oke. Kita kembali ke modul. Nah, ini dia. Ada laporan buku, di mana laporan buku ini isinya kalau kita lihat adalah nanti dia akan memparsing judul dengan nama laporan data buku, kemudian ada user di sini untuk mengecek yang loginnya, sessionnya. Kemudian parameter buku nanti dibuat di sini untuk menampilkan data bukunya. Kalau di sini this model buku get buku, ini untuk menampilkan data buku diambil dari model buku. Jadi kalau kita lihat model buku yang sudah pernah kita buat, model buku mana dia? Nah, model buku dia panggil fungsi get buku. Di mana get buku? Nah, ini dia. Menampilkan keseluruhan tanpa adanya kondisi where di situ. Jadi get buku ya untuk menampilkan buku secara keseluruhan. Kemudian juga di situ menampilkan get kategori juga. Ini pun sama ya. Get kategori ini juga sama, menampilkan data-data kategorinya seperti itu. Nanti di view-nya tinggal dipanggil saja. Nah, kalau sudah kita parsing data-datanya di sini, maka nanti kita tinggal panggil view-nya. Nah, view-nya kita lihat, nanti dia akan memanggil view buku laporan buku. Oke. View buku laporan buku. Untuk folder buku di view ini kita sebenarnya sudah buat ya, salah sudah buat. Nah, ini buku, cuman belum ada yang namanya tadi apa? Laporan buku, laporan underscore buku, ini belum ada, nanti kita akan buat seperti itu. Nah, berarti di laporan ini kita buat ini dulu, fungsi laporan bukunya. Oke. Silakan nanti kita ketik di bagian kontrol laporan. Oke. Nah, kita cek di sini. Oke. Seperti yang saya bilang ya, ini fungsi-fungsinya tadi sudah kita buat. Kemudian kita nanti akan mengirim data-data ini, judul, user, buku, kategori ke dalam view-view di bawah ini, tergantung yang pemakaiannya ya. Tapi nanti untuk yang paling banyak nih untuk menampilkannya di laporan buku, nanti dia ngambil buku, kemudian juga kategori.
Dua ini yang akan diambil di bagian laporan bukunya. Oke, kalau ini sudah selesai, kita akan membuat view. Kita akan membuat view dengan nama laporan underscore buku. View ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan data buku terlebih dahulu. Oke, kita akan buat sebuah view di buku. Nah, ini dia. Ini folder buku ya, jangan sampai salah. Karena kalau salah dia nggak bisa terpanggil linknya. Namanya laporan underscore buku titik php. Oke. Skripnya bisa kita lihat di modul. Nah, ini dia bawahnya pasti laporan bukunya. Kita akan coba cek karena ini lumayan panjang. Skrip di sini saya akan coba ketik terlebih dahulu supaya nanti bisa langsung dicoba jelaskan. Oke. Saya sudah lakukan pengetikan di sini. Nah, saya simpan terlebih dahulu. Di sini nanti akan ada tampilan berupa tabel ya. Berupa tabel, kita masih menggunakan tabel di sini. Kemudian kita juga menggunakan tombol. Ini tombol. Jadi sebelum tabel di atasnya akan ada tombol seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nanti akan ada pilihan. Di sini ada pilihan untuk print ke printer, cetak ke printer, atau nanti bisa download PDF, cetak PDF, atau nanti juga bisa cetak atau ekspor ke bentuk Excel. Jadi ada 3 pilihan. Makanya di sini akan ada 3 tombol. Yang pertama, cetaknya adalah ke printer. Nah, ini di mana nanti dia akan mengakses kontrol laporan, kemudian fungsi cetak laporan buku. Kalau dia download PDF ke kontrol laporan, fungsi laporan buku PDF. Kalau dia ke Excel, kontrol laporan fungsi export Excel. Jadi nanti di dalam kontrol laporan akan ada beberapa fungsi ya. Selain tadi fungsi yang pertama sudah kita buat, ini laporan buku, nanti kita akan buat lagi 3 ini seharusnya nih. Cetak laporan buku PDF, export Excel. Cuman untuk kali ini, untuk pertemuan ini, kita cukup satu dulu aja untuk membuat cetak laporan bukunya yang mengarah ke printer. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada tabel, kita akan menampilkan tabel judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan juga stok. Oke. Nah, di sini dia ambil yang namanya hasil parsing dari parameter buku ya. Sini ada seperti biasa perulangan ya di sini ya. Diambil di sini nanti ada judul bukunya, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan stok. Seperti itu aja. Nanti kalau ini sudah dilakukan dengan benar skripnya, saya refresh dulu, maka nanti akan muncul seperti ini. Ada tabelnya, ini adalah data bukunya secara keseluruhan. Kemudian ini ada tombol print untuk print ke atau cetak ke printer, download untuk download ke bentuk PDF, export to Excel untuk bentuk Excel. Seperti itu. Nah, ini belum kita buat, jadi masih tidak bisa. Ini juga sama, belum ya. Tiga-tiganya juga sama, belum. Nah, maka langkah berikutnya nanti, kita akan lihat ke sini, tombol ini mengarah kemana. Tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, dia akan mengarah ke kontrol laporan, kemudian fungsi cetak laporan buku ya. Ini dia. Laporan, cetak, laporan buku. Berarti langkah berikutnya nanti kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama cetak laporan buku. Karena untuk laporan sendiri kita sudah buat di sini. Kontrol laporan ya maksudnya. Oke, kita lihat. Oke, ini dia. Skripnya tidak terlalu banyak ya. Untuk cetak laporan buku, di mana nanti
Sebenarnya itu skripnya hampir sama seperti kita menampilkan data buku yang tadi sebenarnya. Cuman kita setelah itu kita kita load view ke file view. Nanti setelah itu akan dipanggil ke printer seperti itu. Jadi untuk cetak laporan buku, skripnya tidak terlalu panjang, hanya 3 aja, 3 baris saja. Kita lihat di sini public function cetak laporan buku ya. Public function cetak laporan buku. Oke, seperti ini ya. Seperti ini kalau kita melihat dari sini, cetak laporan buku. Oke. Nah, skripnya kita bisa ambil sebenarnya dari sini. Ini kita copy karena secara dasarnya sama-sama untuk menampilkan data dia. Kemudian tinggal kita bermain view-nya mau yang mana yang mau kita tampilkan. Nah, misalkan saya ambil salah satu contoh. This load view buku, nah kita tinggal mengganti nanti nama view-nya apa. Kalau kita lihat di modul, nama view-nya adalah laporan print buku. Laporan print buku. Nah, ini dia. Oke. Ini sudah kita ketik. Kita akan coba cek. Ini ya. Laporan. Ketika saya klik ini, dia akan muncul pesan nanti atau kesalahannya, ya file ini belum dibuat. File laporan print buku itu belum dibuat. Nah, ini. Laporan print buku .php ini nggak ada nih pas ngeload karena memang kita belum buat. Nah, itu laporan print buku inilah yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk cetakan yang terhubung ke printer. Seperti itu. Data-data inilah, yang di view inilah nanti akan kita koneksikan ke dalam printernya. Oke, kita lihat sini skripnya. Saya cek di sini. Oke. Oke, yang terakhir, langkah terakhir berarti kita akan membuat sebuah file view sesuai dengan fungsi di sini ya. File view di dalam folder buku. Sini dia. Dalam folder buku kita kasih nama adalah laporan underscore print underscore buku titik php. Seperti ini ya. Oke. Di skripnya bisa teman-teman lihat di sini. Skrip untuk menampilkan datanya. Dan bagian yang terpenting dari skrip ini adalah, ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya sama nih. Yang menampilkan data yang sama seperti yang di laporan buku ya. Hampir sama seperti di laporan buku nih. Jadi kita hanya memindahkan ke file view baru aja. Tapi tidak mengikutkan tombol-tombol yang tadi. Tombol print, tombol Excel, tombol PDF itu kita tidak buat lagi, tapi kita langsung buat seperti ini aja, tabel-tabelnya saja, seperti itu. Oke. Kemudian yang paling penting lagi di sini adalah ini. Sebenarnya tidak terlalu panjang ya untuk mengkoneksikan ke printer karena kita hanya menulis script satu aja, satu baris saja dari JavaScript. Sini di paling bawah di sini. Script type JavaScript, ini yang terpenting window.print. Jadi ketika dipanggil halaman laporan print bukunya, nah window ini akan di print seperti itu. Fungsi print, maka dia akan koneksi ke bagian printernya. Seperti itu. Maka nanti kalau ini sudah selesai, ya saya back kembali, saya refresh. Pada saat saya klik print, dia akan memanggil view yang tadi kita buat, yang hanya berisi tabel aja nih, tabel-tabel buku tadi, judul, pengarang, penerbit, dan lain-lain. Tapi dengan menambahkan script JavaScript yaitu print. Ya. Maka nanti
ya. Maka nanti pada saat dipanggil file tadi, dia akan langsung terkoneksi ke printer. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kita sudah, ini aja nih tampilannya sebenarnya nih. Tampilannya kita buat yang di belakang nih. Tapi kita menyisipkan satu script JavaScript untuk koneksi ke print. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, nanti kita tinggal atur printernya mau yang mana nih. Seperti itu. Ini adalah hasil dari koneksi halaman web ke printernya. Oke, saya rasa untuk pertemuan ke-7 ini lingkupnya hanya sampai dengan print aja ya. Jadi dimana kita menampilkan data buku yang mau kita print atau nanti data user, misalkan data user pengen dibuat, data user biasanya dilakukan sendiri ya oleh mahasiswa biasanya tanpa ada lagi panduan karena caranya sama dengan laporan data buku ini, menampilkan data anggota, menampilkan tombol-tombol, nanti tinggal dibuat skripnya seperti itu. Oke, saya rasa untuk pertemuan 7 cukup. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.